Terima kasih Bappenas yang telah melibatkan diaspora dalam perencanaan nasional untuk tahun-tahun mendatang. Jadi hari ini adalah diskusi antara Bappenas dengan berbagai instansi, termasuk IDN Global dan IDN United, dan kami diaspora dari berbagai penjuru dunia ikut mengikutinya dan menyambut dengan sangat gembira bahwa inspirasi kami juga turut didengar. Dan chairman kami, yaitu Bapak Dino Patijalal, telah memberikan usulan yang merupakan cutusan dari isi hati kami, yaitu bahwa diaspora ini sudah waktunya dibuatkan satu kelembagaan. Mungkin di bawah presiden, langsung di bawah presiden, seperti Palang Merah atau apa ya, gitu. Dan silakan bagi teman-teman untuk melihat cuplikan video berikut ini yang merupakan usulan dari chairman kami, Dino Patijalo, yang juga adalah founder daripada Diaspora Indonesia. Terima kasih. Aspek kelembagaan, 9 juta orang, ya kan? Lembaga yang ngurus apa? Selama ini hanya satu, seorang staf khusus di Kemlu. Staf khususnya kalau mau dicek hanya satu orang. Dan dia bukan hanya ngurusin diaspora, dia ngurusin urusan lain selain diaspora. Anggaran dia nggak punya staf khusus, jadi hanya satu orang dengan anggaran yang sangat terbatas, mungkin ratusan juta, mungkin 1 M atau 2 M, disuruh ngurusin 9 juta orang. Masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal, ya kan? Dan to be honest, kalau kita mau bicara jujur, banyak diaspora yang bingung dan juga dia disappointed, ya, kecewa. Kenapa? Mereka bilang, Pak, saya ingin kembali tanah air, kembali ke tanah air. Siapa yang saya hubungi, Pak? Kantornya apa nih? Saya keahliannya di sini nih. Nah, terus saya mau dimancing di mana gitu, ya kan? Dan siapa yang perhatikan saya? Alamat kantor yang saya bisa hubungi siapa? Orangnya siapa? Nomor teleponnya siapa? Karena staf khusus yang di Kemlu yang satu orang ini nggak nangani itu. Nah, jadi ada mismatch antara ayo kembali sama lembaganya apa? Ya kan? Kalau PMI udah ada lembaganya, namanya kan BNPI 2 TKI. Jadi udah ada yang ngurusin PMI, tapi PMI itu kan seperempat dari jumlah diaspora yang keseluruhan, yang 89 juta, ya kan? Nah, jadi kita mengusulkan, nah ini usul yang konkret dan juga sangat clear, bentuklah Badan Diaspora Nasional Indonesia. Nanti kan orang bilang, wah itu repot Pak Dino, apa namanya, lembagaannya segala macam, undang-undang perpresnya, kan udah ada PMI, BNP2 TKI, itu aja diperluas. Jadi dibikin Badan Nasional Diaspora, ada unit yang secara khusus mengurus PMI yang 2 juta orang itu, ya kan? Jadi itu nggak tergantikan fungsi itu. Tapi juga ada unit-unit lain dalam Badan Nasional Diaspora Indonesia ini yang mengurus berbagai aspek diaspora yang selama ini tidak tertangani. Ya, apa itu? Ada aspek pendidikan, ya kan? Kan banyak dosen, mahasiswa Indonesia di luar, ya, banyak yang punya melakukan research segala macam. Siapa yang ngurus, ya kan? Ada yang ngurus teknologi dan inovasi, yang punya paten-paten ini sehat aja. Sehat, kita ketok hatinya, kita sehat, ayo dong, aku bagi-bagi paten atau apa itu. Pasti dia mau, ya, walaupun dia udah warga negara Amerika, sehat target. Jadi ada yang ngurusin teknologi dan inovasi, ada yang ngurusin kuliner. Pak Sandi kan sekarang jor-joran tuh, ya, mengenai apa spice Indonesia, spice of the world. Ada yang ngurusin budaya, ya kan? Budaya, dan budaya itu harus dilestarikan karena second generation diaspora sekarang udah mulai luntur ke Indonesia. Ini saya tahu banget kan, saya punya saudara saya di luar, ya, saya ada saudara yang jadi US Army, jadi tentara Amerika, perang di Afghanistan segala macam. Tapi saya bilang mana ke Indonesia, nggak begitu. Dan ini cukup banyak nih, karena faktor lingkungan mereka mulai luntur ke Indonesia nya. Jadi budaya jadi penting. Wisata tadi saya sudah bilang, ekonomi kreatif, ya kan, olahraga, kan banyak atlet-atlet kita di luar yang hebat-hebat gitu, ya. Juara Olimpiade berenang siapa? Yang pemenang emas. Ranomi Promo Wijoyo, namanya udah nama Jawa banget. Orang Belanda, diaspora Belanda, terakhir dia datang ke Indonesia, dia memberikan pelatihan bagi perenang.
investasi tentu ya, investasi dan perdagangan aspek lain yang penting. Tapi intinya yang paling ada kelembagaannya mengenai diaspora hanya untuk PMI selama puluhan tahun kebelakang. Dan PMI itu hanya 1/4 atau 1/3 dari jumlah diaspora. Sementara jumlah diaspora yang lain itu nggak tersentuh dari segi aspek kelembagaan. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ke depan mau membangun diaspora sebagai aset nasional, apalagi dari segi aspek SDM, penting sekali dipertimbangkan aspek pembentukan Badan Nasional Diaspora Indonesia yang tidak perlu susah-susah. BNP 2TK itu dibesarkan aja sehingga bisa mencakup semuanya. Nah terakhir Pak, karena saya tahu Pak Edi dan Bu Ani pasti juga poin-poin penting yang harus sampaikan. Ada satu kritik juga nih Pak, dan ini saya menyampaikan unek-unek dari diaspora ya. Seringkali kalau ada diskusi mengenai diaspora, peran diaspora terutama di kewarganegaraan gitu ya, itu pertimbangan security keamanannya terlalu eksesif, terlalu berlebihan gitu. Ya, jadi kalau ada diskusi mengenai duit kewarganegaraan atau aspek lain itu, kita melihat, dan ini mohon maaf kita kan harus jujur ya, pandangan sektor keamanan intelijen itu terlalu berlebihan. Wah ini nanti agen asing nih, gitu, segala macam. Wah itu nanti teroris nih, Mas. Kalau teroris agen asing mau masuk ke Indonesia nggak perlu lewat diaspora, ya kan, nggak perlu lewat dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam berbagai diskusi itu pandangan yang kaku dan pandangan perang dingin ya, yang seperti ini itu masih cenderung dominan, ya. Terutama di kalangan sektor keamanan gitu ya. Nah ini menurut saya perlu diperhatikan, karena kalau saya diskusi dengan para diaspora, mereka bilang, Pak ini kok nggak nyambung ya, kan sekarang udah era baru gitu ya. Untuk negara-negara lain yang sekarang punya kebijakan diaspora, mereka kok mikirnya nggak gitu. Lihat aja Korea, ya. Lihat aja Vietnam, bahkan Vietnam kan negara komunis bahkan gitu ya. Mereka jauh lebih progresif. Semua orang Vietnam yang di Amerika yang punya restoran, yang punya uang segala macam itu ditarik oleh mereka secara agresif. Padahal mereka negara komunis, padahal mereka perang dengan Amerika, padahal itu musuh bebuyutannya dulu dan lain sebagainya. Tapi mereka bisa lebih pragmatis mengambil peluang gitu ya. Tapi sementara kita kok masih terjebak, seakan kita masih 1960-an. Nah ini saya hanya menyampaikan keluh kesah dari diaspora kalau dalam diskusi di tanah air yang menyinggung masalah kewarganegaraan dan lain sebagainya. Tapi intinya semua merasa semangat dan optimis dan senang sekali bahwa sekarang diaspora sudah diakui sebagai aset nasional, dan tahun ini 10 tahun diaspora. Kan Kongres Diaspora pertama 2012 di Los Angeles. Jadi mudah-mudahan usulan ini dapat diterjemahkan dengan baik dari segi kebijakan pariwisata. Terima kasih.